tidak, debit kendaraan yang melalui Jalan Sudirman ke Haji Wahid Hasim itu menjadi terbagi bagi penduduk yang atau pengguna jalan ini yang akan ke Gandus atau ke Musi Dua atau ke Karanganyar atau ke Poligon dan lain sebagainya. Nah, di angka yang lebih kurang 80 miliar untuk sekaligus pembebasan pada posisi persil yang tepat di atas bangunan, tentu juga tidak mencukupi kalau kita sudah bicara keindahan. Nggak cukup juga kalau kita sekedar bangunan jembatannya yang dibuat tapi tidak mikir ke keindahannya. Nah, disinilah saya butuh dukungan para tokoh, khususnya yang berada di sekitar jembatan ini, untuk dapat membantu proses ini dengan sebaik-baiknya. Kanwil penilaian atau DJPP tadi, Dirjen yang untuk nilai rego itulah acuan yang paling dipatuhi pada saat ini untuk membebaskan. Untuk seberang ulu relatif tidak ada kendala. Seberang hilir juga demikian, hanya ada satu persil yang mungkin belum sepakat antara adik-beradik di dalam keluarga. Bukan tidak sepakat dengan harganya. Nah, ini juga perlu pendekatan Pak Wali, mohon bantuan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, khususnya juga Pak Camat untuk dapat bersama-sama ini. Target saya 2020 ini terlalui, bisa digunakan oleh seluruh pengguna jalan. Artinya mulai dari anggaran perubahan ini nanti sedikit demi sedikit kita selesaikan dan action di 2020, dan targetnya pada tahun 2020 juga selesai. Selesai yang saya maksud berikut utility-nya, pasum di sekitarnya, jangan bayar ini juga teonggok, jangan pecah sanggul bagus di pojok, tapi di sini acak-acakan. Jadi perlu juga ada taman, ada pasum yang menunjang ini semua. Akses-akses yang akan dilalui dan melalui ini tentu juga akan ditingkatkan. Ditingkatkan karena jembatan ini tentu sesuai dengan nanti kebijakan Pak Wali setelah ini kami bangun, bisa mengatur arah arus lalu lintasnya. Melalui Dishub nanti bekerja sama juga dengan Lantas, dari Satlantas, Dirlantas dan Dishub Provinsi untuk dapat membagi arus kendaraan di kota Palembang ini. Insya Allah dengan doa dan dukungan masyarakat ini akan segera terlaksana. Dan kehadiran saya di sini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi. Lengkap kami hadir juga pemerintah kota Palembang. Yang kedua, kehadiran saya di sini adalah menghantarkan sertifikat, di mana tadi sudah disampaikan Pak Kanwil, ada 130.000 program sertifikat gratis dari Presiden yang sudah selesai di Sumatera Selatan. Kalau kita nunggu jadwal Pak Presiden, belum tentu itu bisa selesai di tahun ini membaginya. Maka saya di rapat terbatas mohon dengan beliau, Pak Presiden, program Pak Presiden yang sertifikat gratis itu kalau tidak segera dibagikan, tapi aku tidak bahasa Palembang, bahasa Indonesia, aku ngomong itu tidak akan terbagi-bagi Pak, karena banyak sekali di Sumatera Selatan ini yang mendaftar 190.000 persil. Yang sudah selesai 130.000, dan di antara lain kota Palembang ini menjadi kota yang melayani masyarakat pemohon penerbitan sertifikat dengan tingkat kecepatan yang tertinggi dan jumlah yang terbanyak. Selamat dulu untuk kota Palembang yang telah menyelesaikan pengukuran 8.000 persil dan sudah selesai buku sertifikatnya 7.300. Bayangkan kebijakan ini mengabaikan PNBP. Pemerintah menghapuskan pendapatan negara yang bukan pajaknya demi tertibnya persil tanah yang dimiliki masyarakat dan juga kepastian hukum dari setiap persil. Apakah itu halaman, apakah itu perkebunan, apakah itu tempat-tempat sosial termasuk masjid, itu sudah secara umum jumlahnya
7.300 persil. Setelah saya serahkan secara simbolik ini, maka saya umumkan kepada seluruh masyarakat, silahkan berurusan ke kantor pertanahan Kota Palembang untuk dapat mengambil sertifikat yang sudah selesai, tunjukkan bukti kepengurusan yang lalu. Itu tentu tidak ada pungutan, saya jamin tidak ada pungutan. Dan Pak Kakanwil juga sudah menjamin itu tidak akan ada pungutan yang diberikan. Kalaupun masih ada satu dua yang mencoba untuk itu, silakan dilapor kepada kakannya, kepala kantornya, atau kepada Pak Kakanwil agar dapat ditindak. Kepada Pak Camat dan Pak Lurah, dan yang lebih khusus yang terhormat Pak Wali, untuk dapat ini juga disampaikan kepada 7.300 masyarakat pemohon bahwa sertifikat mereka sudah selesai. Tapi aku nih nak puas, balik dari sini aku nak ke Tangguh Buntung. Aku nak bertanya dulu serentak gitu. Kira-kira kita yang hadir di sini, baik pemerintah maupun masyarakat, didukung tak kalau jembatan ini nak segera kita sudah tuh? Nah itu, mudah-mudahan ini ada dampak ekonominya juga. Dampak dari jembatan ini akan membuat terbukanya wilayah kita yang selama ini moda transportasinya yakni penyeberangan melalui air, dan itu sangat terbatas untuk bobotnya. Terakhir sebelum aku tinggal ke tempat ini, aku cerita di banyak titik. Aku nih nyari obat ke apotek, ke rumah sakit, ke dokter, nyari obat kangen, obat rindu, tidak bertemu. Sampai ke sini ternyata penyakit aku sembuh. Terima kasih masyarakat seberang ulu yang sudah mengobati penyakit ini, sehingga kita pacak menjadi wong-wong yang sehat. Wong yang sehat dalam bertindak juga sehat dalam berpikir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.